agak kecil kelihatan menaranya. Ini namanya Masjid Sajid Bapak Ibu ya. Nah, Masjid Sajid. Kalau Masjid Ijabah yang ada di jadwal rutenya ke sana, tapi ditutup jalannya, akhirnya kita nggak bisa lewat Masjid Ijabah. Jadi di sebelah kanan ini adalah Masjid Ijabah. Masjid Ijabah Bapak Ibu, Masjid Sajid. Kenapa dikatakan Masjid Sajid? Karena di situ Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah SAW salat di situ, terus turun ayat bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, turun di tempat itu Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah senang karena ada kabar bahwa Allah dan malaikatnya kirim salam atau berselawat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah senang, terus beliau sujud di tempat itu. Akhirnya sampai sekarang masjid itu dinamakan Masjid Sajid. Masjid apa? Sajid. Masjid Sajid. Terus di sebelah sananya lagi tadi Bapak Ibu kita tidak lewat, itu ada namanya Masjid Ijabah. Masjid apa? Masjid Ijabah. Kenapa dinamakan Masjid Ijabah? Masjid Ijabah Bapak Ibu artinya dikabulkan. Ijabah itu dikabulkan. Kenapa dikatakan masjid dikabulkan? Karena Rasulullah ada 3 permintaan di tempat itu Bapak Ibu. Ada 3 permintaan, yang 2 Allah terima, yang 1 belum Allah terima Bapak Ibu. Bukan tidak diterima, belum Allah terima. Karena ini memang skenario Allah untuk melatih bagaimana umat Rasulullah SAW. Yang pertama permintaan Rasulullah Bapak Ibu, ya Allah, jangan binasakan umatku dengan musibah-musibah seperti banjir, seperti bencana, seperti bumi dibolak-balikan, atau seperti gunung dibentur-benturkan. Akhirnya Allah terima Bapak Ibu. Kalau umat-umat terdahulu Bapak Ibu banyak, kalau zaman Nabi Nuh banjir, zaman Nabi Nuh Allah balikkan buminya. Maka kalau Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah meminta agar gimana umatnya tidak dibinasakan dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Allah terima. Terus yang kedua, agar supaya umatnya tidak kelaparan. Tidak kelaparan. Alhamdulillah sampai sekarang untuk umat Rasulullah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah Allah kasih rezeki yang lebih. Jadi kalau misal bukan istilah masalah kaya tidaknya Bapak Ibu ya, kalau soal makanan, seandainya kita hanya untuk cukup makanan, kita hanya bekerja hanya untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka kita semua akan merasa cukup, kita semua akan merasa kaya Bapak Ibu. Ini Jabal Uhud adalah saksi bisu Bapak Ibu ya. Saksi bisu di situ atas keguguran atau kekalahan umat Islam waktu itu menunjukkan ketika Rasulullah SAW memerintahkan bagaimana pasukan pemanah, wahai pasukan pemanah, jangan kau turun dari bukit sebelum aku perintahkan. Apapun yang terjadi, jangan turun dari bukit sebelum aku perintahkan. Akan tetapi Bapak Ibu di pertengahan peperangan umat Islam waktu itu sudah mendapatkan atau sudah mendapatkan kemenangan di pertengahan peperangan itu, sehingga banyak harta rampasan, banyak ghanimah-ghanimah yang ditinggalkan oleh orang kafir, sehingga bagian pasukan pemanah ada yang turun dari bukit, sebagian besar turun dari bukit, sehingga Bapak Ibu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang menjadi mata-mata waktu peperangan itu, memata-matai dari jauh, akhirnya melihat bagaimana pasukan pemanah sudah amburadul, sudah turun dari bukit, namanya Bukit Rumat Bapak Ibu, namanya Bukit Rumat, turun dari Bukit Rumat, akhirnya diputar balik, akhirnya tempat itu orang kafir kuasai, sehingga dari situlah awal dari kekalahan atau awal dari gugurnya bagaimana para syuhada yang diantaranya yaitu paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ini Bapak Ibu, Sayyidina Hamzah adalah salah satu sahabat dan termasuk paman Rasulullah yang dijuluki Asadullah atau singa Allah.
siapa? Singa Allah. Kenapa dijuluki singa Allah Bapak Ibu? Karena berani. Beliau juga ketika menghadapi musuh, siapa yang menghadapi Sayyidina Hamzah maka dia akan tumbang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di sebelah kanan kita dari ujung sampai ujung sana ini adalah Jabal Uhud. Jabal Uhud sekitar kurang lebih Bapak Ibu kurang lebih 5 km. Kenapa dikatakan Uhud? Kenapa dikatakan Uhud? Dikatakan Uhud karena versi pertama ada yang mengatakan karena kaum Ansor itu Uhud ketika itu sangat membela, sangat mendukung bagaimana Rasulullah SAW mengesahkan Allah atau mengahadkan Allah. Versi kedua ada yang mengatakan karena Jabal Uhud ini satu Bapak Ibu, jadi satu. Jadi Jabal Uhud ini tidak ada temannya. Jabal Uhud tidak ada temannya. Jabal Uhud cuma menyendiri dia numpuk jadi satu. Biasakan gunung nyambung ya, gunung nyambung. Tapi Jabal Uhud ini cuma sebagian ini aja numpuk jadi satu. Akhirnya dikatakan Jabal Uhud. Halo, assalamualaikum teman-teman. Destinasi kita hari ini yaitu City Tour ke Jabal Uhud. Gunungnya di sana itu dengan tempat nih pasukan pemanah waktu perang Uhud ya. Gunung Uhudnya ada di sebelah sana. Makanan burung di Meriam. Makanan burung di Meriam. Abu, makanan burung di Meriam. Banyak burung merpati. Haji makanan burung di Meriam. Rasha, mau kemana? Itu makamnya syuhada Uhud. Allah telah memberi kesempatan kita untuk berziarah di makam syuhada Uhud, di mana beliau adalah pejuang-pejuang agama Allah. Bukan hanya pejuang-pejuang kita, pejuang agama Allah yang sampai harta bendanya dikorbankan, jiwa raganya dikorbankan. Kita belum ada apa-apanya, belum pernah berjuang seperti beliau. Ini yang berletak, perjuangan beliau ini yang berletak. Sampai dari mulai Mekah pindah hijrah, semuanya harta bendanya ditinggalkan di Mekah. Sampai di sini harus berjuang menghadapi orang kafir yang Masya Allah sampai adu tanah mati seperti ini. Padahal kami terus dikatakan sampai akhir zaman aqua saja yang beriman itu akan aqua terus, apalagi agama Islam. Agama Islam didakwahkan para nabi sudah meninggal, didakwahkan para sahabat sudah meninggal. Ada bapak tuh, bilang dulu tuh. Mau foto gitu. Ayo, foto di situ. Di depannya. Dah. Panas, mimisan. Minum yang banyak. Berapa? Tapi tadi mimisan juga.
Kenapa kurang? Ada nomornya Naya. Halo. Rasya. Gendong lagi. Kirinya ada di sana. Yuk makanan burung mah. Es krim berapa? 5 real. Berapa? 5 realan. Ayo. 5 real berapa? Boleh bagi Umi. Yang Dia. Pakai cup 5 real. Pakai kon berapa real katanya? Taruh gila-gila. Hah? Ada yang vanilla? Vanilla buat rasa. Ini apa ini? Vanilla buat rasa. Catat dulu ya gitu. Ini besok Abi mau kan? Mau apa ya? Udah makan aja ya. Masnya, Mas Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam wa baktana fima wa sadana wa Rasa apa? Rasa apa itu? dicampur. Mas Raffi pengen foto tuh. Menurut saya apa? Sudah ke Jabal Uhud. Di sebelah kiri ini ada bukit Bapak Ibu ya. Sebelah kiri ada bukit yang banyak orang di atas. Itu namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat tempat bagaimana pasukan pemanah Rasulullah perintahkan berada di atas bukit rumah tersebut dan tidak boleh turun sampai ada perintah dari Rasulullah. Ini adalah qadarullah, ini adalah skenario Allah. Bagaimana membuktikan kita ikut Rasulullah Bapak Ibu, kita ikut Rasulullah atau ikut sunnah Rasulullah, ikut perintah Rasulullah, pasti dan pasti ada faedahnya Bapak Ibu, pasti dan pasti ada manfaatnya. Walaupun kita belum tahu, walaupun kita belum terlihat apa manfaatnya, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan itu pasti ada manfaatnya Bapak Ibu. Kenapa pahala tidak Allah kasih di dunia? Kenapa Allah tidak kasih kita sekali kita sholat langsung dikasih pahala? Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kapasitas dunia, untuk kapasitas dunia tidak bisa menampung bagaimana sholat sunnah hanya 2 rakaat sebelum subuh Bapak Ibu. Ini baru 1 orang. Jadi rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha dijelaskan bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kebun kurma. Kebun kurma dan teman-teman bisa berbelanja. Mau beli apa Mas Raja? Ayam muda. Mau incip ya? Ini kaca. Almond nih. Kacang apa ini? Almond. Almond. Kurma juga bunda. Ini bisa. Itu 220, 200 rupiah Bu. Hari murah 200 ribu. Itu semua ya. Maju.
Di sini boleh ngincip, Cak. Ngincip semua satu-satu pengen ya. Allah tabarakallah haji. Ambar Maryam. Ini Ambar Maryam ini boleh rasa 1 kilo 50 riyal. Ini kurma madu. Ini kurma madu. 1 kilo 50 45 halal. 5 riyal diskon. Hampir ya, di sini orang bisa bahasa Indonesia semua. Welcome jemaah Malaysia, jemaah Islam. Makan makan bercuma. Assalamualaikum. Welcome jemaah Malaysia. Rasa halal, rasa halal. Makan makan bercuma. Ini kurma nanti Ayo anak rasa. Mau halal. Makan sekuatnya di sini gratis. Kalau bungkus kebun kormanya di luar tuh. Bagus mah dulu nggak kayak gini. Dulu kan jauh. Iya dulu waktu kesini itu bau karena dipupuk. Sekarang nggak dibobol. Wah, ada strawberry. Mau beli strawberry tuh. Saburian, anggur saburian. Belang. Strawberry berapa layar? Ah, Serba 10 nih. semuanya. Ini apa? Wah, belum. Enak mas. Tanya sama Neng. Saburian, anggur saburian, strawberry saburian. Wah, 10 real strawberry. Rasanya mau strawberry. Ini 10, 15 inci. Aprikot 15. Aprikotnya 10 kak boleh tak? Mama nawar. Bukan mana ini mah. Apa itu mama? Aprikot mah. Aku mau coba. Sabana. Enak yang mana ini? Sabana. Enak yang gede apa yang kecil? Kak ada boleh nyoba tak? Yang kecil yang lebih banyak. Kok kayak merah-merah? Anggur, strawberry, saburian, anggur. Banyak. Belang, manis, 15 riyal. Basah. Strawberry kesukaan Rasya. Rasanya tak turun ya, lagi tidur di bis. Oh, strawberry-nya gede. Mahal 10 real. Anggur juga 10 real. Ini apa ini? Afrika 15. Aprikot 15. Kok 15 riyal. Basah. Saburian, anggur saburian, strawberry saburian. Apa? Bor ini pengharum ruangan. Terus Seduk dibakar wangi. dibakar Kayak macam dupa, kayak macam menyan. Kenapa dibakar? Bukan. Lihat. Ya pakai alam. Pakai alam bakarnya ntar wangi sedap. Yang kayak batu-batunya. Bentuknya beda. Dibakar. Lebih senang dimakan. Mana jadi serbuk? Satunya 5 real. Makannya masih banyak. Sama yang kayak tadi yang jelasin. Serbuknya ini. Nah, ini yang utuh ini yang serbuk. Ini serbuknya lagi senang dimakan. Air madu kan? Campur sama madu sedikit, dua-duanya harus minum. Dua minum lagi ini. Iya, lagi. Kenapa beranak anak? Iya, tahu lah. Dalam Masjid Kuba. Kemarin kita sudah dari sini ya. Tadi itu mati. Masjid Kuba ini masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad sebelum membangun Masjid Tumben mau Nabawi. foto bang. Tumben. Nah, di sini kita mau sholat duha. Di dalamnya Masjid Kuba buat sholat untuk perempuan.
sedikit yang informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe Dia Safiri Channel. Terima kasih. Assalamualaikum. Berjemaah sama kita berjemaah di masjid juga, berjemaah di masjid juga, cuma biar ngumpul setelah kita sholat subuh langsung ke antrian biar nggak kececer satu di mana biar cepat ngumpulin ya. Apa namanya ini Mas Raja? Kacamatanya patah nanti. Ini strawberry buat rasa aja. Ayo buka. Tunggu, sabar. Peach. Bu, ngapain taruh situ? Tunggu mau buka. Buah Mau peach ganti baju ini dulu. Taruh situ kayak loh. ada Tasnya. kulitnya kayak ada Mau ditaruh situ. bulu-bulunya ya. Di mana Bika Devi? Bisa. Bisa dimakan langsung. Ayo makan Mas. Mau sa. Ih, Ada yang beliin ya? gak nanya buat rasa aja ini. Entak satu mas. Gak boleh. Mas yang baik. Ayo mana yang makan strawberry? Tapi ada syaratnya. Satu rasa ini oke. Gak boleh lagi. Cuma ada gula mas Mana? di tempat makan. Kalau dikasih sama rasa boleh dikasih. Oke saya Strawberry jumbo. Enak? Enak. Bagaimana rasanya? Ada manis-manisnya, kayak asam sedikit, ada manis-manisnya. Enak? Iya, enak. Gede. Kenyang itu.